Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 menurut Majid, yaitu bahan cetak antara lain handout, buku, modul; bahan audio antara lain kaset, CD, radio; bahan audio visual antara lain CD, film; bahan interaktif antara lain CD interaktif. Buku yang digunakan sebagai sumber belajar utama dalam belajar adalah buku teks atau buku pelajaran. Manfaat menggunakan buku teks: 1. Terorganisir. Buku teks menyediakan sebuah arti dari pembelajaran yang terorganisasi. 2. Buku teks menekankan aspek penting dari sebuah topik. 3. Buku teks meringkas informasi yang relevan ke dalam suatu tunggal, kompak, dan bentuknya ekonomis. Keempat, buku teks berisi saran untuk aktivitas pembelajaran yang bisa dibantu pembelajaran individu. Kelemahan buku teks: 1. Tidak mampu mempresentasikan gerakan. Kedua, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami di bagian tertentu pada buku tersebut. Ketiga, tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas, karena buku cetak ditulis pada tingkat baca tertentu. Slide selanjutnya adalah modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa dibimbing guru. Modul terbagi menjadi 2, yaitu modul sederhana dan modul kompleks. Kemudian, handout, yaitu buku pegangan pada siswa yang berisi tentang suatu materi pembelajaran yang lengkap dan menyajikan seluruh materi yang harus dipelajari. Slide selanjutnya yaitu LKS atau lembar kerja siswa. LKS merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pelajaran yang akan disajikan secara tertulis, sehingga dalam penulisannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual untuk menarik. Fungsi dari LKS yang pertama yaitu sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan banyak tugas untuk berlatih. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik dengan cara diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Contoh dari bahan ajar audio yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Ria tadi, yaitu kaset, CD, radio, maupun yang lainnya. Kemudian bahan ajar video. Bahan ajar video yaitu bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang biasa berbentuk video tape player, VCD player, dan sebagainya. Bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio. Yang membedakannya, untuk bahan ajar ini sudah dilengkapi dengan gambar. Jadi, dalam tampilannya dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. Contohnya, video, film, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif
adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran, seperti audio, video, teks, atau grafik, di mana bersifat interaktif dalam suatu presentasi. Bahan ajar interaktif memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya, sehingga peserta didik mampu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bahan ajar interaktif dapat ditemukan dalam bentuk CD interaktif. Dalam proses pembuatan dan penggunaannya tidak dapat terlepas dari perangkat komputer. Maka dari itu, bahan ajar interaktif ini termasuk juga dalam bahan ajar berbasis komputer. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.